Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan tema mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita masuk rumahnya. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama
Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami, agar kami melaksanakan kehendak-Mu, dan kami senantiasa dalam iman yang teguh, mengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau akan berikan kepada yang percaya kepadamu. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2 sampai dengan ayat 3, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu sore hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membaca secara bergantian dan di ayat yang ke-13 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari.
Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Bersama-sama, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup, layaknya Dia terima kuasa, pujian hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tinggilah langit, tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak tenggelam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur padamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 sampai dengan ayat 2, ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Pertolongan kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun terang dalam jiwaku. Susah sengsara ini gulita, damai menanti di surga Bapa. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang kelima dan yang keenam dan maksudnya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan sesama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar KOR dari GMKI Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.
Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Di Hatiku ya Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu sore kita hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 21, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 19 dengan satu tema, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan dan akan saya bacakan kepada kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup ini adalah panggilan. Kalau ada nyanyian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan, oke-oke saja. Tapi saat ini saya mengajak Bapak dan Ibu dan saudara-saudara adalah bahwa hidup ini adalah panggilan. Panggilan dalam konteks iman Kristen memiliki makna yang begitu mendalam. Mengapa dikatakan demikian? Karena panggilan itu mencakup soal relasi, komunikasi, persekutuan secara pribadi dengan Tuhan dan juga terhadap sesama, dan secara khusus dalam panggilan pelayanan di dalam kehidupan ini. Dan dikatakan panggilan itu ada dua bagian. Yang pertama dikatakan universal calling atau panggilan umum. Ini dinyatakan kepada semua orang,
pada semua ciptaan, pasti ada yang menjadi tugas, pekerjaan, jabatan, dan juga hal yang lain yang kita tekuni di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan adalah specific calling, yaitu panggilan khusus. Itu dikhususkan terhadap panggilan pelayanan gereja di dalam masyarakat melalui profesi dan juga pekerjaan. Dan tema khotbah kita hari ini mengajak kita, memanggil kita, dikatakan mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Ini adalah satu panggilan yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya dan juga yang diwakili oleh Petrus dan juga kepada kita semua orang percaya yang hidup di tengah-tengah zaman ini. Tapi yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan pada saat ini, kira-kira faktor apa yang mendorong dan memotivasi Yesus untuk memanggil murid-muridnya, untuk memanggil orang-orang percaya, untuk memanggil bapak dan ibu, untuk memanggil saudara-saudari pada saat ini? Dalam hal ini dikatakan dipanggil oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang percaya. Dalam hal ini begitu jelas dikatakan, begitu jelas diungkapkan, begitu jelas dinyatakan bahwa faktor dan motivasi kasih Allah yang agung akan dunia ini. Secara khusus dikatakan pada orang-orang percaya, dan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi panggilan itu tidak didasarkan kepada kehebatan kita. Panggilan itu tidak didasarkan kepada kebolehan kita. Bahkan panggilan itu tidak didasarkan kepada kegagahan secara daging dan juga secara dunia ini. Tapi dikatakan panggilan itu dinyatakan di dalam kasih. Coba kita lihat Petrus. Dia hanya seorang pelayan tulen. Tapi Tuhan memanggil dia. Tuhan memakai dia. Bahkan murid-muridnya dipanggil dan dijadikan menjadi alatnya, tidak dari profesi yang begitu hebat atau yang unggul atau yang spesial atau yang sangat luar biasa dalam penilaian akan dunia dan juga kehidupan ini, tapi dikatakan mereka dipanggil. Mengasihi dan mengikut Yesus adalah panggilan kepada semua hidup, kepada semua orang. Tidak ada yang tidak dipanggil, semua dipanggil. Biarpun kita dalam mewujud nyatakan panggilan itu dengan berbagai cara, melalui profesi, tugas, panggilan, jabatan kita, bahkan sebagai yang kita miliki dan juga ya potensi yang ada bagi kita. Bahkan kita pada saat ini Tuhan panggil pada saat ini sebagai mahasiswa, atau mungkin sebagai dosen, atau sebagai orang tua, atau sebagai bapak dan ibu. Tapi itu harus kita aplikasikan, harus kita nyatakan di dalam tugas pekerjaan, jabatan, usaha, milik, bahkan di dalam keluarga. Jika mengasihi dan mengikut Tuhan adalah panggilan, kira-kira apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa yang diinginkan Tuhan Yesus?
Dan apa yang menjadi target yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang dipanggilnya. Dalam hal ini, itulah yang mau dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang baru kita dengar dan telah dibacakan kepada kita semua. Yaitu menurut Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, ada beberapa hal yang paling urgen untuk dipahami, untuk difungsikan dalam panggilan tersebut. Yang pertama dikatakan harus memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sejati. Harus memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sejati. Di suatu ketika, si Niki yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, pernah dia diwawancarai di salah satu acara. Dikatakan demikian, karena orang yang mewawancarai dia hanya melihat dia secara fisiknya, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mungkin kita sudah sering menonton dia atau mungkin beli bukunya yang sudah begitu banyak. Dan ketika dia diwawancarai, apa kira-kira yang menjadi kekuatan, motivasi dan semangat saudara sehingga bisa menjadi ahli motivator di berbagai dunia ini? Maka jawaban dia hanya dua kata ketika dia memiliki komitmen dan tanggung jawab. Demikian juga dalam hal ini Tuhan Yesus mengajukan sampai 3 kali pertanyaan dan jawaban kepada Petrus. Dikatakan, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Lebih daripada yang ada padamu. Lebih daripada yang ada dalam keluargamu. Bahkan lebih daripada yang ada di teman-temanmu pada saat ini. Petrus menjawab dengan benar dan tegas, dikatakan di situ. Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus Kristus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Layanilah domba-dombaku. Tuntunlah domba-dombaku. Perintahlah domba-dombaku. Pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan dikatakan ketiga kalinya ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau Petrus mengasihi aku lebih daripada semua ini? Lalu dikatakan di situ, Petrus menjadi sedih. Sebenarnya kata sedih di situ mau mengajak bahwa Petrus pada pertanyaan yang ketiga itu dia tersadar. Dia sadar betul-betul bahwa panggilan itu adalah begitu sulit, begitu berat. Tapi ada beberapa hal kita lihat karakter daripada si Petrus ini. Orangnya adalah orang yang paling cepat-cepat untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Tapi dalam kenyataannya sulit dia untuk nyatakannya. Contohnya ketika Yesus mengajak murid-muridnya
dan mengatakan kepada Petrus, Petrus, sebelum nanti ayam 3 kali berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Tidak Tuhan, kemana engkau, aku akan mengikuti engkau. Apapun yang terjadi, aku siap. Itu kan Petrus itu. Tidakkah kita sering seperti itu? Hanya gampang aja mengiyakan, tapi tidak menunjukkan ada satu konsekuensi yang harus dikerjakan. Apa yang dikatakan siap, apa yang dikatakan siap, tapi dalam realitasnya sering tidak menjadi hal yang menggembirakan seperti Petrus tadi. Udah Yesus yang berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Oh enggaklah Tuhan. Udah Tuhan yang berkata. Enggak terlampau hebat di situ si Petrus. Betul kali kan? Bahkan ketika Yesus menyuci kaki murid-muridnya, apa dikatakan Petrus? Tuhan, janganlah hanya kakiku, ikutlah semua. Memang Petrus ini hebat ini. Cepat-cepat kali menjawab. Tapi enggak ada pelaksanaannya. Dan dikatakan kepada kita pada saat ini Bapak dan Ibu, kira-kira kalau kita melihat dari kemahakuasaan, kemahatauan dan memahami oleh Tuhan terhadap murid-muridnya, terhadap kita pada saat ini, kira-kira tidak cukupkah Yesus bertanya 1 kali kepada Petrus, mengapa harus sampai 3 kali? Biarpun di dalam pemahaman kita di Indonesia ini ada nyanyian mengatakan 1 kali kau lakukan masih kumaafkan, 2 kali kau lakukan masih kumaafkan, tapi jangan coba-coba 3 kali katanya. Ini 3 kali ditanya. Tetapi Yesus Kristus mau menuntut dari Petrus di dalam panggilan itu harus ada komitmen yang jelas. Dan yang kedua harus ada tanggung jawab. Mengapa? Karena tugas mengasihi, tugas mengikut, dan tugas menggembalakan itu adalah tugas yang begitu berat dan sangat berat. Makanya Tuhan menuntut dari kita semua harus ada komitmen, harus ada tanggung jawab terhadap semua panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya yakinkan itu. Jika kamu sekarang seorang mahasiswa, jika engkau memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk itu, saya yakinkan pasti kau berhasil. Pasti berhasil. Enggak main-main itu. Bahkan dikatakan pada saat ini Tuhan Yesus mau menuntut dari Petrus dan juga dari kita harus ada tanggung jawab yang serius dalam panggilan tersebut. Bahkan dikatakan sehebat apapun, sebesar apapun, setinggi apapun, sesukses apapun panggilan yang sedang kita tekuni, panggilan yang sedang kita jalani, panggilan yang sedang kita lakoni sekarang, tapi tanpa ada komitmen, tanpa ada tanggung jawab, pasti kamu menjadi manusia atau pribadi-pribadi yang gagal, kecewa, dan menjadikan kamu kehilangan dan harga diri yang sejatinya. Itulah makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan juga kepada kita pada saat ini. Di dalam semua panggilan itu di dalam kehidupan kita, yang Tuhan tuntut adalah harus ada komitmen, harus ada tanggung jawab yang serius di dalam kehidupan ini. Apakah engkau pada saat ini sedang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaanmu, terhadap jabatanmu, terhadap usahamu? Apakah engkau
menjadi orang yang punya komitmen, yang punya tanggung jawab sebagai seorang bapak atau seorang ibu ataupun seorang anak di tengah-tengah keluarga. Jika ini hilang dari hidup kita, dari panggilan kita, dipastikan kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang gagal, yang tidak pernah melihat kesuksesan itu di tengah-tengah kehidupan ini. Pernah ada dibuat satu analisa dalam hal menguju nyatakan tugas dan hasil yang mau dicapai. Ini hanya saya baca saja dari penjelasan-penjelasan orang yang penceramah, dikatakan demikian. Ketika pernah diperhadapkan ada 3 pekerja dan sama-sama pintar semua. Dan yang sama-sama lulus summa cum laude dari satu universitas. 1 orang Jepang, yang 2 orang Amerika, dan yang ketiga orang Indonesia. Mewakili kita lah semua ini mungkin. Jadi kalau orang Jepang dikatakan untuk mengerjakan satu mobil atau satu kendaraan itu, dia mengatakan cukup waktu saya hanya 10 jam. Dalam hal menyelesaikan itu. Mengapa bisa demikian? Dikatakan yang mewawancarai mereka. Karena orang Jepang itu mewujud nyatakan tanggung jawab dia dan komitmennya itu, dia mengatakan dia lebih banyak bekerja, dia lebih banyak berbuat daripada ngomong-ngomong. Dia lebih banyak melakukan action dalam kehidupannya daripada bicara-bicara. Itu. Tapi diwancarailah yang dari Amerika. Ini bisa saya kerjakan sekitar 20 jam. Loh, kok lama kali? Kan kita butuh harus memikirkan lagi. Harus buat ini, harus buat ini, harus buat ini, supaya begini, supaya begini. Jadi harus 20 jam. Karena banyak dia berbicara, banyak teori-teorinya, banyak cara-caranya, akhirnya sampai 20 jam. Diwancarailah orang Indonesia. Bapak berapa jam bisa dikerjakan ini? 3 bulan. Enggak per jam lagi, 3 bulan. Mengapa demikian? Karena tipe bangsa Indonesia di situ dikatakan kebanyakan rapat, kebanyakan bicara, kebanyakan runding, kebanyakan ini. Kerja hanya sedikit. Makanya harus 3 bulan. Tapi orang yang memiliki komitmen dan tanggung jawab itu gak dibutuhkan di situ banyak cerita. Gak dibutuhkan di situ banyak ngomong. Gak dibutuhkan di situ banyak rapat. Tapi yang dibutuhkan adalah adanya action yang serius untuk menanggapi dan mengaplikasikan soal panggilan itu di dalam komitmen dan tanggung jawab itu. Karena itu kita diajak pada saat ini, jadilah menjadi pribadi-pribadi yang memiliki komitmen dan juga tanggung jawab. Dengan demikianlah kita akan berhasil, kita akan sukses untuk menguju nyatakan setiap panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bukan hanya Petrus yang sukses, tapi setiap orang percaya. Dan yang kedua dikatakan kepada kita pada saat ini adalah panggilan itu adalah kesempatan yang begitu istimewa. Tadi kalau katakan hidup ini adalah panggilan, tapi saat ini hidup itu atau panggilan itu adalah kesempatan yang istimewa. Saya pernah
dinasehati oleh seorang dosen, pendeta Profesor Dr. Dave Walker yang dari Amerika Serikat. Itu ketika dosen saya sebagai bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, dia mengatakan kepada saya seperti ini. Berapa jam kamu kuliah satu hari? Katakan kadang 4, kadang 5. Kalau kamu kutanya mana lebih banyak waktumu terbuang atau waktumu belajar? Ya. Lalu saya renungkan, ternyata waktu saya masih lebih banyak yang terbuang daripada yang saya pakai untuk belajar. Lalu dikatakan dialah seperti ini, supaya kamu dapat melihat dan mengalami di dalam panggilanmu itu ada kesempatan yang luar biasa. Kalau kamu mengikuti 2 SKS, maka itu akan kau ulangi di rumah 2,5 jam atau 3 jam. Maka dipastikan kamu akan melihat kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa. Menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Di situ. Lalu itu saya praktekkan memang terwujud. Di semester itu IP-nya bisa sampai 3, itu selama ini masih 2 gitu ya, 3, langsung wah gitu ya. Karena kita pakai itu. Dan dikatakan pada saat ini Yesus mau mengatakan kepada Petrus, panggilan itu adalah harus dipahami sebagai kesempatan dan peluang yang menjadi luar biasa. Yaitu kesempatan menjadi berkat, kesempatan menjadi solusi, kesempatan menjadi damai, kesempatan bersuka cita, bahkan kesempatan menyatakan shalom di tengah-tengah kehidupan ini, di dalam fungsi dan juga di dalam action. Mengapa dikatakan demikian? Karena Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau masih muda, engkaulah yang mengikat pinggangmu, engkaulah yang berjalan sendiri kemana engkau kehendaki. Tetapi ketika engkau sudah tua, pastilah engkau bergantung kepada orang lain. Bahkan engkau tidak tahu lagi kemana kamu akan dibawa pergi. Bahkan engkau akan dibawa pergi ke tempat yang tidak kau sukai. Jadi mumpung kita pada saat ini masih Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan usia kita masih muda pada saat ini, maka panggilan itu mari jadikan itu menjadi kesempatan yang luar biasa untuk merespon kasih dan kemurahan Tuhan itu, untuk merespon panggilan Tuhan itu. Mari nyatakan di dalam fungsi dan action. Ketika engkau masih kuat, masih semangat, dan masih bisa, lakukanlah, kerjakanlah, raihlah, peluklah. Jangan selalu memiliki alasan nantilah, besoklah, tunggulah pensiun, tunggulah tua. Tuhan tidak menghendaki itu. Selama ada kesempatan, action. Selama ada kesempatan, fungsikan. Enggak ada istilah bermain-main. Kadangkala satu hal yang bisa menjadi perenungan bagi saya, satu letting saya dulu, saya masuk ke STT, kawan saya ini masuk ke USU. Dan kawanku ini adalah mulai dari kelas 1 SD sampai kami SMA, gak juara satu. Satu umum, itu aja. Jadi rumahnya piala begitu banyak, sangat luar biasa. Dan kami ada 10 orang satu grup bersama dengan dia. Hanya dialah yang masuk ke universitas negeri.
pada saat itu. Ke Yusu, Diploma 3 waktu itu, ada istilah Diploma 3. Dan kami sudah berharap inilah nanti yang menjadi tumpuan kami yang 10 orang dari kampung. Pasti mantap, kira-kira gitulah. Tapi itulah kesempatan yang dia raih untuk menjadi orang berhasil, orang hebat melalui perkuliahannya di USU waktu itu. Ternyata dia hanya bertahan 2 semester. Iya, 2 semester. Kenapa? Dia pintar. Memang pintar dia. Tapi satu lagi kepintarannya main gitar. Wah, main gitar terus. Ternyata mau semester 3 dia, karena pintar main gitar, pintar juga tidak memakai kesempatan peluang itu. Ya akhirnya pulang ke kampung dia, sudah membawa anak dia. Enggak membawa ijazah, bawa anak dia loh. Kesempatan itu enggak difungsikan dengan baik. Dan yang ketiga dikatakan kepada kita pada saat ini, dalam mewujud nyatakan panggilan itu, dikatakan panggilan itu harus diwujud nyatakan dengan setia hingga sampai mati. Ini yang dikatakan kepada kita, panggilan mengasihi dan mengikut Yesus itu di dalam kehidupan ini dikatakan harus setia, setia sampai akhir, setia sampai mati. Tuhan tidak menginginkan panggilan itu diwujud nyatakan hanya 1 minggu, hanya 2 minggu, hanya 3 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Tapi dikatakan panggilan itu harus diwujud nyatakan setia sampai akhir. Bahkan setia sampai mati. Mengapa? Karena panggilan itu sebenarnya tidak mudah. Mengapa dikatakan demikian? Yesus tadi mengatakan, apakah engkau Petrus mengasihi saya? Ya, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Dikatakan di situ, gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Jadi ada goal yang mau dicapai, ada target yang mau dicapai, gembalakanlah, peliharalah. Artinya panggilan itu harus mewujud nyatakan hasil, reward yang harus kita terima dan kita alami di dalam kehidupan kita. Tuhan tak mau ada sikap dan tindakan yang sekali-sekali atau seperti kapal selam. Kapan dia suka muncul dia. Tapi kalau tidak, terus dia menyelam. Tapi dikatakan Tuhan berkehendak kepada kita yang dipanggil harus berjalan secara kontinu. Harus berjalan secara linier. Harus berjalan melihat ke depan dan maju terus melangkah ke depan. Sampai akhir, sampai dapat, sampai dinikmati, sampai bisa kau raih panggilan itu mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Dikatakan setialah sampai akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pada saat ini, jika engkau mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia di dalam tugasmu, di dalam jabatanmu, di dalam statusmu, di dalam keluargamu, bahkan di dalam cita-cita masa depanmu, maka mulailah saat ini memiliki dan nyatakan komitmen dan tanggung jawabmu yang sejati. Ingat, panggilan itu adalah kesempatan. Panggilan itu adalah peluang. Dan dikatakan setialah sampai akhirnya. Sehingga engkau dapat menikmati dan mengalami setiap hal yang Tuhan anugerahkan. Yaitu panggilan itu di tengah-tengah kehidupan. Itulah panggilan di dalam minggu kita pada saat ini yang disebut dengan Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi panggilan yang Tuhan nyatakan kepada Bapak dan Ibu dan juga kepada saya dan juga kepada kita semua pada saat ini adalah untuk menguju nyatakan cinta kasih Tuhan itu di segenap bumi ini.
Biarlah Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Oleh karena itu, pada saat ini selamat mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia, dan lihat kamu akan meraih, bahkan memeluk, bahkan menikmati yang Tuhan nyatakan melalui panggilan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan umat-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan memberkati firman-Mu, supaya itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh pada saat ini meyakini, bahkan mempercayai Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah panggilan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada kami satu komitmen, satu tanggung jawab, dan kami wujud nyatakan di dalam kesetiaan. Karena panggilan itu adalah kesempatan dan peluang di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan memberkatinya. Dan kami memohon Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau Tuhan memberkati firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Firman Tuhan yang memanggil kita pada saat ini untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita beri persembahan kita dengan sukacita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.